Aksi pamer para pejabat maupun ASN dan keluarganya di media sosial kini menjadi sorotan. Presiden Jokowi bahkan berulang kali mengingatkan agar para pejabat tidak melakukan aksi pamer karena dianggap tidak pantas. Mengapa aksi gaya hidup mewah pejabat semakin banyak dipamerkan dan bagaimana sanksi yang tepat untuk hal ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Pak Trubus Rahadiansyah, dan juga ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Yogyakarta, Mas Zainur Rohman. Kami juga sebelumnya sempat menghubungi juru bicara dari Kementerian Pan-RB, Muhammad Aferuce, tapi belum mendapatkan tanggapan untuk diskusi pagi ini. Kita akan bahas dulu bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama kami melalui online. Ada Mas Zainur dan juga Pak Trubus. Selamat pagi, Mas Zainur, Pak Trubus. Selamat pagi, Bang Timi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kalau membaca larangannya dan kita tahu sebenarnya apa yang dilakukan khususnya oleh Menpan RB bagi para ASN ini, peringatan bagi para ASN ini sebenarnya kan berangkat dari apa yang sudah diingatkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Mohon para lembaga, kementerian dan lain-lain ini benar-benar bisa mengatur jajarannya untuk tidak bergaya hidup mewah apalagi memamerkan gaya hidup mewah mereka. Mungkin kalau melihat kalimat yang sudah tadi kita sempat tampilkan dari entah itu BUMN, entah itu dari kementerian lembaga, sudah tepat belum nih rasa-rasanya begitu? Saya ingin tahu dari Pak Trubus dulu nih, sudah tepat belum? Karena ada sensitivitas di masyarakat yang akhirnya melihatnya bahwa yang dilarang ini cuma memamerkan doang, kekayaannya dari mana, sumbernya apa, itu malah tidak dipermasalahkan gitu, Pak Trubus. Iya, menurut saya memang kalau hanya soal pamernya itu memang belum cukup, Mas. Memang harus ada satu tindakan yang lebih keras lagi, ya paling tidak ada pembuktian terbalik dari mana harta itu berasal. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau merujuk kita kepada Kepres nomor 10 tahun 74 itu sudah ada aturan melarang hidup, kira-kira harus hidup sederhana lah untuk para ASN sudah ada. Tetapi itu tidak pernah ditegakkan, jadi tidak pernah dilaksanakan. Yang terjadi kemudian kita lihat seiring dengan adanya medsos, maka para pejabat dan keluarganya itu melakukan istilahnya pamer, flexing lah gitu, flexing di publik itu di medsos. Nah, yang ketiga saya melihat memang penegakan, jadi yang ada itu cuma political will. Ini political will, tidak ada action will-nya. Sehingga yang terjadi itu ya tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, misalnya pengawas internal pemerintah itu seperti apa, bekerjanya optimal atau tidak. Dan temuan BPKP sampai hari ini 2002 itu masih ada dana menyimpang itu sekitar 37,1 triliun, Mas. Jadi ini menjadi problem yang memang sangat memprihatinkan. Yang terakhir menurut saya memang masyarakat sekarang ini kan masyarakat era post-truth ya. Masyarakat di mana sesungguhnya menghendaki satu keterbukaan dan sebenarnya kesalahan ini semua dari pemerintah juga gitu loh. Karena pemerintah itu kan akhir-akhir ini setelah pandemi Covid, kemudian menaikkan BBM, ya, kemudian dengan keluarnya HPP, Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, pemerintah kemudian secara rakus membuat pajak banyak sekali. Itu yang membuat masyarakat makin istilahnya geram gitu, sebenarnya marah gitu ya, karena pajaknya banyak sekali kan, semua sekarang dipajakin semua. Nah ini yang menyebabkan masyarakat kemudian memang secara ini terluka. Nah disinilah kemudian istilahnya dalam tanda petik memberontak, Mas, memberontak melalui medsos itu. Dan di satu sisi memang ada yang menurut saya menjadi menarik juga, kasus Rafael Alun ini melalui anaknya ini ternyata terbuka semua, Mas, membuka bahwa mereka itu banyak menyembunyikan harta, entah itu pada anaknya, entah itu pada istrinya, ataupun relasinya. Banyak sekali dilakukan oleh para pelaku-pelaku yang kategori sebenarnya penjahat itu, yang menggunakan istilahnya kejahatan dalam jabatan sebenarnya itu. Entah itu abuse power, penyalahgunaan wewenang, kemudian juga ada pungli-pungli itu masih banyak, Mas, karena birokrasi kita itu masih berbelit-belit, masih lama. Itu semua terjadi, Mas. Nah ini yang menyebabkan memang kalau kita lihat kadang-kadang masyarakat jadi miris gitu kan, marah juga lihat situasi di sisi lain, bayar pajak gitu ya. Iya, Mas. Di sisi lain masyarakat dipajaki lebih banyak begitu tadi gagasannya Pak Trubus. Nah kalau secara aturan itu tadi yang tadi sempat Anda sebut juga mengenai undang-undang, kan kita tahu ada beberapa undang-undang juga yang mengatur mengenai etika ASN. Tadi juga Anda menyebut salah satu undang-undangnya. Sebenarnya
Yang diatur itu apanya yang sejauh ini sudah diundang-undangkan dalam ranah memiliki harta dan memperlihatkan kekayaan tersebut, apa yang sudah diatur sebenarnya dalam undang-undangnya? Kalau dalam Kepres nomor 10 tahun 1974 loh, itu tahun 74 era Pak Soeharto, karena era itu saja meletusnya malari kan salah satunya karena banyak pejabat kita berlaku mewah dan menyebabkan belum ada medsos waktu itu. Ya. Nah, tapi itu juga sudah menimbulkan istilah kegaduhan seperti sekarang ini. Nah, aturan yang terbaru PP 94 ya itu 2021 mengenai kedisiplinan ASN ini juga belum ini gitu, belum juga istilahnya ya ditegakkan secara benar-benar. Jadi action will-nya itu belum gitu Mas. Jadi secara aturan ya, sudah ada gitu Pak Trubus ya, tapi ya belum sudah ada ditegakkan ya. aturan, sudah banyak dibuka, tetapi action plan-nya kan, aturan ini kan political will sebenarnya kan, political will, niatnya oke baik, tetapi kan masalahnya action-nya nggak ada, penegakannya seperti apa, Ya. kalau ini apakah hartanya dirampas atau mereka harus dimiskinkan misalnya. Nah ini kan belum, apalagi kita undang-undang perampasan aset itu sampai hari ini nggak pernah disahkan, itu RUU melulu sampai hari ini. Jadi menjadi sebenarnya tugas pemerintah, harusnya DPR lah itu didorong agar segera disahkan sehingga itu menjadi alat paling tidak payung hukum di dalam aparat penegak hukum ketika melaksanakan penegakan aturan. Menurut saya itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Zainur. Dari Pukat UGM sendiri melihatnya bagaimana mengenai himbauan ataupun larangan ini? Jangan-jangan sebenarnya jangan dilarang soal pamer-pamernya. Pamer-pamernya silahkan, yang dilarang itu memang lebih kepada ya jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, apalagi tadi seperti digambarkan Pak Trubus, ya pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan dan lain-lain. Kalau dipamerkan justru enak, kita mudah deteksinya gitu kalau memang ada pelanggaran tersebut gitu. Mas Zainur, bagaimana Anda melihatnya? Ya, dua-duanya dilarang ya. Bermewah-mewah, apalagi bermewah-mewahnya dengan menggunakan harta hasil kejahatan. Larangan untuk bergaya hidup mewah ranahnya ada di dalam etik dan disiplin penyelenggara negara, saya pikir, karena konteksnya tidak harus hanya PNS, tetapi juga kita ingat ada penyelenggara negara yang lain yang tidak berprofesi sebagai PNS, misalnya kepala daerah, para menteri, kepala lembaga, anggota DPR. Kita lihat juga banyak yang berperilaku hidup mewah begitu ya. Dan memang kembali kepada soal aturan ya. Aturan ada ya, di masing-masing institusi itu ada larangan untuk bergaya hidup hedonis. Misalnya dalam konteks RAT, Peraturan Menteri Keuangan 2018 tentang kode etik pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan itu jelas melarang untuk berperilaku hidup hedonis. Demikian juga di KPK itu juga ada larangan bergaya hidup hedonis. Nah, tetapi kembali lagi penegakannya itu hampir tidak pernah dilakukan. Artinya dari sisi pengawasan internal tidak jalan. Nah, yang kedua tadi dari sisi hukum ya, gaya hidup mewah ini biasanya memang ya juga tidak lepas dari memanfaatkan harta-harta hasil kejahatan untuk eksistensi diri. Dan kalau dari sisi teori memang salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi adalah bergaya hidup mewah yang itu melebihi penghasilan sahnya, sehingga orang dengan gaya hidup mewah itu punya potensi menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi lain itu jauh lebih tinggi daripada lainnya. Dan ini juga dalam teori gitu ya, dalam teori salah satu faktor resiko fraud itu adalah big spender, orang-orang yang punya pengeluaran yang besar, sehingga mereka harus punya penghasilan dari sumber-sumber lain selain sumber yang sah. Nah, dalam konteks hukum ini juga kita punya problem penegakan. Benar tadi Bang Timothy mengatakan bahwa kalau mereka bergaya hidup mewah dipamerkan di medsos itu akan mempermudah adanya deteksi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. Tetapi ya peraturan hukum kita juga belum secara lengkap mengatur. Yang kita punya saat ini mungkin yang paling maksimal adalah Undang-Undang TPPU 8 2010. Nah, Undang-Undang TPPU itu mengharuskan aparat penegak hukum untuk memiliki alat bukti predikat crime atau tindak pidana asal. Nah, tetapi memang setidak-tidaknya ya, walaupun itu bukan perkara yang mudah, setidak-tidaknya kita punya Undang-Undang TPPU sebelum kita menuntut pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset hasil kejahatan. Nah, selama ini ada indikasi-indikasi pejabat hidup mewah tidak sesuai dengan penghasilan yang sahnya, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti, misalnya dilakukan investigasi arahnya ke TPPU, apalagi sampai ke
apa namanya penindakan, dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Oh, Nah, itu juga menjadi halangan. harusnya sudah bisa masuk tuh ya, Mas Ainur, dari postingan bahkan, entah itu ASN tersebut ataupun keluarganya, kalau postingannya saja sudah memamerkan hal-hal yang mencurigakan, ini sudah menjadi pembenaran untuk masukkah mungkin inspektorat ataupun dari aparat? Dua-duanya bisa, Bang Timothy. Jadi inspektorat harus masuk untuk memeriksa dari sisi penegakan etika. Yang kedua dari sisi aparat penegak hukum, ya ketika orang bergaya hidup mewah memamerkannya di sosmed itu disebut sebagai self surveillance. Jadi dia merelakan dirinya untuk diintai oleh aparat penegak hukum. Dan memang salah satu model pengintaian aparat penegak hukum yang memang belum pro justisia itu kan menggunakan metode open source, ya. Open source itu adalah apa yang tersedia di sosial media secara terbuka, dilakukan analisis, kemudian dinilai tingkat risikonya. Kalau ada pejabat negara penghasilannya sekian, kemudian gaya hidup sangat mewah, puluhan miliar, maka itu menjadi pintu masuk untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam gitu ya, sehingga nanti akan dipadukan dengan data-data yang lain. Antara lain adalah data LHKPN. Apakah harta mewah yang dipamerkan sudah ada di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau belum? Kalau belum ada, maka harus dipanggil, dilakukan klarifikasi oleh KPK dan oleh Inspektorat Jenderal. Yang kedua dari sisi transaksi keuangan, harus dipadu-padankan apakah transaksi keuangannya wajar atau tidak. Apakah gaya hidup yang mewah itu juga tercapture di dalam transaksi keuangan atau tidak. Kalau tidak tercapture, berarti kemungkinan ya kalau misalnya berasal dari tindak pidana, itu adalah transaksi tunai, transaksi cash. Biasanya pemberi suap misalnya ya, itu biasa memberikan suap dalam nilai yang sangat besar, miliaran rupiah, hanya misalnya dengan menggunakan satu buah jam tangan yang bernilai bisa 3 miliar, atau bahkan ada satu jam tangan yang bernilai 1 juta US dollar, ya kalau dirupiahkan sekarang bernilai 14 miliar gitu. Jadi nanti aparat penegak hukum bisa menelisik lebih jauh. Tetapi sekali lagi, secara teori itu bisa, secara peraturan itu meskipun minim bisa, secara praktik sangat jarang aparat penegak hukum masuk menyelidiki perkara itu hanya dari gaya hidup yang mewah seorang pejabat negara, Bang Timothy. Iya, jadi sama dengan Pak Trubus tadi. Ini kok aksinya yang nggak ada nih, penegakannya kok nggak ada. Kenapa tidak dilakukan? Padahal apapun pergerakan yang mau dilakukan oleh inspektorat maupun dari aparat seperti KPK, ini sudah ada dasar hukumnya untuk melaksanakan gitu. Nah, jadi pertanyaan situ sebelum kita jeda sedikit. Menurut Anda, Pak Trubus dan juga Mas Zainur, apa yang sampai saat ini masih menahan inspektorat lah dari masing-masing kementerian lembaga gitu yang seharusnya bisa cepat masuk, lebih dekat lagi, lebih punya akses lagi untuk melakukan apa yang tadi disebutkan juga? Mengapa tidak dari medsos langsung aja dicek? Ada keengganan apa di sini? Apa yang menjadi dugaan Anda, Pak Trubus? Iya, menurut saya pertama memang ada keengganan itu, ada sikap ewo pekewo ya. Jadi karena masalahnya kepala inspektorat itu kan SK-nya mengangkat kepala daerah, Mas. Jadi kalau misalnya mau meneliti kepala daerah kan di dalamnya adalah para eksekutif kan. Jadi itu ada para ASN lah. Dan dia sendiri juga ASN kan nggak mungkin jeruk minum jeruk. Mas, itu persoalan yang menjadi problem. Yang kedua adalah bahwa memang lemahnya istilahnya aparat penegak internal pemerintah itu, pengawas internal pemerintah, ini APEP disebutnya, itu sebenarnya lebih kepada persoalan culture yang selama ini lebih mendekati kepada ini ia memberi ruang terlalu luas ya kepada ASN, sehingga ASN itu bisa secara leluasa istilahnya melakukan penyimpangan, kemudian mengubah anggaran dan sebagainya, yang juga abuse of power itu sebenarnya sesungguhnya, atau kalau bahasa sederhananya adalah lebih karena ini ada semacam kong kali kong juga gitu loh, Mas. Jadi ada mereka itu TST tahu sama tahu lah kira-kira gitu ya, sehingga itu yang sebenarnya perlu ada satu ketegasan. Yang selanjutnya menurut saya memang di tingkat daerah, terutama kepala daerah juga seringkali karena dia jabatan ini adalah jabatan politik, dia lebih menekankan kepada orang-orang yang memang harus dilindungi secara politik, sehingga ketika itu berhadapan dengan inspektorat atau APEP itu umumnya mereka terus dilindungi ya secara tidak langsung. APEP sendiri juga
ada keengganan, ada kesungkanan juga dan ketidakmauan. Nah, di sini memang ada semacam ini ya, semacam kondisi ada pengawas internal pemerintah, tapi seperti ini Mas, seperti lemdak gitu, jadi bebek lumpuh gitu, sehingga Iya, iya. mereka tidak bisa apa-apa. Yang ada hanyalah mereka itu melakukan pendataan, mungkin juga istilah Iya. inventarisasi, dokumentasi, tapi tidak pada tataran sampai kemudian Ada bagaimana action itu dilakukan. ada ewu pakai ewu dan bahkan ada praktik-praktik yang rasa-rasanya sudah menjadi dianggap normal dilakukan begitu ya. Jadi tidak lagi diberikan warning atau apa karena dianggap inilah yang terjadi dan sudah menjadi kebiasaan di situ. Nah, keengganan apa yang dimiliki Mas Zainur? Kenapa kok inspektorat atau mungkin juga aparat di sini kok tidak bisa masuk atau tidak mau lah bisa atau belum bisa langsung bergerak seperti yang tadi Anda katakan, padahal sudah ada celahnya, sudah ada bisa dikatakan bukti awal dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Ya, memang yang pertama ini menunjukkan adanya toleransi terhadap indikasi pelanggaran cukup tinggi begitu ya di Indonesia. Ya. Artinya perlu ada gitu ya kesadaran bahwa organisasi harus menerapkan zero tolerance terhadap segala macam bentuk pelanggaran, baik etika maupun hukum. Nah, selama ini kita lihat pelanggaran-pelanggaran kecil itu dibiarkan lama-lama kemudian terakumulasi menjadi pelanggaran yang besar dan kemudian mengakibatkan kerusakan organisasi. Nah, kerusakan organisasi itu kalau sudah sedemikian akut susah untuk diperbaiki, butuh revolusi begitu ya lah istilahnya lah di dalam masing-masing organisasi. Nah, saya berharap memang rame-rame saat ini terjadi itu harus jadi momentum banyak hal, termasuk revitalisasi APIP, aparat pengawas internal pemerintah dalam konteks inspektorat jenderal atau inspektorat di daerah atau SPI di lembaga. Memang konteksnya adalah mereka diangkat dan bertanggung jawab kepada pimpinan tertingginya, menteri, kepala lembaga atau kepala daerah, sehingga mereka hampir tidak mungkin dapat melakukan pengawasan terhadap atasannya atau kepada sesama dan di bawahnya yang itu menjadi dalam tanda kutip orang-orangnya pimpinan gitu. Nah, sehingga di sini misalnya pernah ada usulan untuk memberikan derajat independensi yang cukup kepada inspektorat dalam bentuk apapun ya. Misalnya ada yang usul inspektorat daerah bertanggung jawabnya kepada provinsi, ada yang usul seperti itu di kabupaten bertanggung jawabnya per provinsi, sehingga bupati wali kota tidak punya kemampuan untuk intervensi inspektorat di kabupaten atau kota. Ada yang seperti itu. Nah, Bang Timothy, menurut saya yang selanjutnya adalah soal tanggung jawab ya. Atas segala macam bentuk pelanggaran di Indonesia itu hampir jarang ada konsekuensi. Nah, saya berharap ke depan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak buah ya itu harus ada pertanggungjawaban atasan langsungnya dan harus ada pertanggungjawaban dari inspektorat. Realnya bagaimana? Misalnya anak buah korupsi, maka atasan langsungnya harus dicopot dari jabatan. Ya, kalau pelakunya kan akan diproses pidana dan pasti akan diproses secara etik biasanya di PTDH. Tetapi atasannya bagaimana? Atasannya dibiarkan, tidak ada langkah apapun sehingga iya, atasan membiarkan, atasan merasa tidak perlu membina, tidak perlu mengawasi bawahannya. Nah, yang kedua adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan juga tidak pernah dapat konsekuensi apapun. Nah, padahal ketika terjadi pelanggaran dan terjadi pembiaran, itu artinya fungsi pengawasan gagal. Sehingga harusnya mereka juga dapat konsekuensi, yaitu dicopot dari jabatannya di pengawasan. Nah, ini tidak pernah dilakukan di Indonesia. Padahal budaya-budaya yang seperti ini ya sangat bagus dan sudah banyak berjalan di negara-negara yang maju maupun di korporasi yang bagus begitu. Nah, dalam konteks aparat penegak hukum ya sampai sekarang yang masih menjadi problem adalah laporan hasil analisis dari PPATK kepada semua aparat penegak hukum itu sangat minim respon baliknya. Jadi ini soal akuntabilitas, Bang Timi. Iya, kita lihat langsung di kasus Rafael ini. Ya, termasuk dalam kasus Rafael 2013, Bang Timothy. Sampai sekarang tidak ada feedback dari aparat penegak hukum kepada PPATK. Langkah apa yang dilakukan setelah penegak hukum mendapatkan laporan hasil analisis dari PPATK, Bang Timothy? Oke, baik. Itu catatan juga bahwa memang laporannya banyak, tapi kok tidak benar-benar tidak diproses, tidak dilanjutkan hingga akhirnya meledak seperti sekarang. Padahal sebenarnya ini mungkin bisa dicegah sebelumnya. Kita akan bahas lebih jauh lagi usai jeda, kami akan jeda sebentar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ini mungkin sekaligus juga pertanyaan terakhir dalam bagian ini. Kita ingin mendalami mengenai
apa manfaatnya kalau begitu? Tadi kita sudah membahas nih Pak Trubus dan juga Mas Zainur mengenai apa sih pembenahan-pembenahan yang seharusnya dilakukan bahwa masih banyak ruang untuk aksi. Aturan segala macam sudah ada. Tinggal aksinya aja, mana nih dari aparat maupun dari APIP atau dari inspektorat di masing-masing kementerian lembaga. Nah, dengan aturan yang sudah dikeluarkan tadi dari Menpan RB juga sudah mengatakan ASN jangan hidup bermewah-mewahan dan menunjukkannya di media sosial. Dari berbagai kementerian dan lembaga tadi juga sudah melakukan larangan tersebut. Kalau begitu, apa efek terbaik yang bisa kita harapkan dari larangan ini? Ataukah jangan sampai ya larangan ini hanya benar-benar menjadi apa yang disebut sebagai lip service saja, agar setidaknya masyarakat tidak terlalu memprotes lagi mengenai apa yang saat ini sedang ramai dibicarakan, Pak Trubus. Iya, menurut saya memang ini kuncinya ada di penegakan hukum ya. Jadi penegakan law enforcement, karena kan penegakan itu artinya di situ ada action will yang harus dilakukan. Yang selanjutnya menurut saya penting juga adalah konteksnya bagaimana para pelanggar-pelanggar ini memang harus terus diawasi dan terus juga istilahnya itu investigasi ya sejauh mana misalnya mereka pamer ini hartanya dari mana. Karena memang ada juga ASN yang memang dasarnya kaya gitu ya, dasarnya kaya seperti yang terjadi di Tangerang Nurhali itu kan. Itu warisan tapi gitu ya. Ya warisan sejak tahun 2019 itu mereka sudah hartanya 1,6 triliun. Nah ini satu hal yang kita tidak boleh berprasangka atau tidak sekedar memvonis gitu. Tidak hanya memvonis tanpa harus istilahnya melukai mereka-mereka yang kategori sebenarnya kaya, karena kaya itu kan tidak dilarang kan, dan itu menurut saya mereka pamer itu sebenarnya kan menunjukkan prestasinya juga, karena sebenarnya yang kedua pemerintah ini juga harus membuat kebijakan yang tidak diskriminatif ya. Selama ini misalnya di Kementerian Perpajak itu yang kaitannya Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak itu kan ada kalau nggak salah Perpres nomor 37 tahun 2018 itu kan. Di situ ada tukin yang memang berbeda sehingga Kementerian Keuangan ini sebagai Kementerian Sultan selama ini sebutannya kan seperti itu karena mereka mulai tunjangan besar. Nah dari situ kemudian bagaimana ketika mereka terjadi istilahnya anak buahnya dalam hari ini ASN-nya melakukan pelanggaran, maka harus dicopot dan diberhentikan itu dengan jelas, dan itu tidak cukup di situ, memang semua harus dimiskinkan Mas, itu yang penting itu. Jadi proses lah secara hukum gitu ya kalau jadi hartanya dirampas semua, karena itu undang-undang perampasan ini kekayaan itu itu harus segera diterbitkan, itu penting sekali. Yang lain adalah bagaimana sebenarnya ketika pelaku-pelaku ini pada tataran yang jabatannya tinggi sekali. Lah ini kan banyak di kita sebenarnya yang hartanya itu memang luar biasa kita. Kalau harta Rafael Alun yang terungkap hanya 56 triliun sebenarnya kan masih miliar, itu kan masih kecil. Karena yang di atasnya masih banyak lagi. Nah ini menurut saya masyarakat harus diberi istilah informasi yang jelas dan dalam hal ini keterbukaan lah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan itu penting, makanya SPBE yang sudah diterapkan dalam Kepres itu harus dilaksanakan Mas. Jadi ini yang menurut saya masyarakat bisa mengakses sejauh mana kekayaan yang bersangkutan, dari mana asalnya, itu terpampang jelas di situ gitu loh. Jadi sehingga tidak menimbulkan istilahnya prasangka-prasangka, apalagi kemudian memvonis bahwa orang yang hidup mewah kaya itu memang harta dari mencuri atau dari korupsi atau perilaku-perilaku koruptif lainnya. Jadi menurut saya itu yang penting Mas. Oke, nah Mas Zainur, apa efek terbaik yang bisa didapatkan dari melarang ASN tidak memposting harta kekayaannya? Ya, kalau tadi kita bahas penegakan, jika Indonesia punya penegakan yang baik dari sisi hukum maupun dari sisi etika, maka tidak akan ada kecurigaan-kecurigaan masyarakat. Ya, kenapa sih masyarakat curiga? Ya karena selama ini ada pembiaran, toleransi terhadap pelanggaran. Nah, soal kenapa sih disarankan untuk tidak menunjukkan kemewahan? Ya tentu pendasaran secara ilmiahnya, secara filosofisnya itu adalah agar tidak melukai solidaritas. Ya, nah solidaritas ini kan dua ya, terhadap masyarakat luas yang kita tahu masih ada 26 juta rakyat miskin. Yang kedua adalah dengan sesama penyelenggara negara dan pegawai. Tadi Pak Trubus juga sudah menyampaikan ada ketimpangan di internal ASN sendiri. Nah itu juga menurut saya mereka terluka kalau misalnya ada satu kementerian, lembaga atau daerah yang penghasilannya sangat tinggi dan itu dipamer-pamerkan di medsos. Bagaimana kalau misalnya para guru di daerah yang tidak punya TPP gitu ya, tidak punya tunjangan perbaikan penghasilan dan hanya dengan gaji pokok melihat
koleganya sesama pengabdi negara itu kemudian memamerkan hartanya, itu juga menurut saya menghilangkan solidaritas. Nah, tetapi sekali lagi ini semua akan punya manfaat jika yang pertama dalam jangka yang sangat pendek ini aparat penegak hukum proses dong dengan TPPU nih orang-orang yang punya harta yang mencurigakan ya. Yang kedua adalah dari sisi perbaikan secara sistem ya di masing-masing inspektorat jenderal, inspektorat maupun satuan pengawas internal, kementerian lembaga dan daerah. Tolong dong itu APIP kalian fungsikan. Jangan APIP itu hanya sekadar ada begitu ya. Revitalisasi APIP dengan ya segala macam ada banyak usulan. Silakan pilih mau pakai usulan yang mana. Dan ini mungkin secara nasional juga perlu dibahas. Nah, yang ketiga adalah betul saya setuju dengan Pak Trubus bahwa Indonesia kalau mau serius memberantas korupsi, kalau mau menghalangi para pelaku tindak pidana menikmati hasil kejahatan mereka, maka sahkan RUU perampasan aset hasil kejahatan dan ditambah dengan pasangannya yaitu RUU pembatasan transaksi uang kartal. Hanya itu cara agar Indonesia bisa secara efektif mencegah terjadinya korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan secara efektif dapat melakukan aset recovery agar kerugian keuangan negara itu juga bisa dipulihkan ataupun hasil kejahatan itu dirampas untuk negara tidak bisa dinikmati oleh para pelaku kejahatan. Jadi sebelum 2024 harga mati ya Presiden Jokowi dan DPR periode ini harus mengesahkan RUU perampasan aset hasil kejahatan. Bang Timothy. Oke, baik, terima kasih Mas Zainur. Mungkin sedikit lagi terkait dengan ASN dan aturannya, saya ke Pak Trubus. Perlukah ada sanksi kalau tetap dipamerkan atau tegas saja kalau masih memamerkan maka kementerian lembaga akan langsung menurunkan APIP-nya ataupun langsung membuat laporan kepada aparat? Apa yang lebih tepat nih? Iya, menurut saya memang harus segera dilakukan oleh APIP ya, itu melaporkan. Jadi nggak perlu sanksi administratif, teguran gitu udah nggak perlu lagi? Ya, nggak lagi, langsung aja pidana. Jadi sanksinya laporkan aja pidana sehingga ada efek jera. Kalau cuma administrasi, cuma sifatnya teguran, saya rasa sudah nggak mempan lah seperti itu. Saya rasa sudah harus melalui yang saya katakan tadi Mas Noer itu adalah revolusi, harus ada revolusi di situ, tidak hanya mental tapi juga revolusi terkait dengan ini penegakan hukum. Yang kedua menurut saya penting juga adalah pemerintah ini seringkali memberikan reward and punishment. Boleh reward punishment dilakukan, tetapi tolong reward punishment ini harus ada pembatasan. Jadi jangan terkesan jor-joran gitu sehingga yang terjadi mereka hanya mengumpulkan sedikit pajak saja terus mendapatkan reward yang dahsyat sekali, ada yang sampai 100 juta misalnya. Nah, ini kan hal-hal yang memancing. Di satu sisi juga ada kebijakan pemerintah misalnya untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya domestik dalam negeri katanya mau dikasih reward token yang lebih besar. Nah, ini kan juga memancing kan akhirnya nanti APBD hanya dimanfaatkan untuk produk-produk domestik saja, tetapi produk-produk dari istilahnya impor itu tidak boleh. Padahal produk domestik ini juga banyak sekali sebenarnya merupakan impor tapi distempel di Indonesia. Jadi seolah-olah itu melakukan produk dalam negeri. Padahal ini juga menjadi token. Ini kan rencana pemerintah untuk ini juga memberikan sanksi kepada kepada kepala daerah yang memanfaatkan APBD untuk itu pembelian impor itu gitu Mas. Oke. Kita tunggu aksi dari pemerintah ataupun dari kementerian lembaga masing-masing. Ini momentum sebenarnya untuk kementerian dan lembaga untuk melakukan bersih-bersih dan mungkin juga ya memenangkan hati masyarakat dengan membuktikan bahwa ada bersih-bersih yang benar-benar nyata yang dilakukan dalam kementerian lembaga tersebut. Dan kita yakin ini akan lebih sehat juga ya untuk kementerian lembaga maupun secara nasional pasti akan lebih sehat kalau di dalam pemerintahan kita, operasional dari pemerintahan kita ini bisa berjalan dengan lebih bersih, transparan, dan lebih baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Trubus, Mas Zainur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda berdua. Terima kasih.